Baik, kita sambil menunggu peserta yang lain akan kita mulai saja agar tidak kesulitan nanti kita menyelesaikan materi yang ketiga pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemat sebagai pemateri ketiga hari ini yang berkembang atau riwayat hidupnya, beliau bernama lengkap Kemat Kartodinomo. Jelas kalau dari namanya adalah orang Jawa, tapi kita lihat kelahirannya itu di Langkat, Sumatera Utara. Jadi budidaya ikan tawar. Jadi beliau ini praktisi dari tahun 96 sampai sekarang. Coba kalau kita hitung 96 sampai sekarang itu berapa tahun punya pengalaman Pak Kemat? 26 tahun untuk pembudidaya. Jadi banyak hal yang sudah dialami oleh Pak Kemat membudidayakan ikan tawar 26 tahun. Jadi cocok nanti bisa mengisahkan apa-apa yang perlu kita perhatikan pada saat membudidayakan ikan dari tawar. Tenaga ahli dalam bidang perikanan 98 sampai sekarang. Tenaga pelatihan Kementerian Pertanian, Navigasi dan Kelautan dan Perikanan. Ini yang digambil Pak ya, anunya Pak, kementeriannya. Tenaga motivator dan pelatihan untuk bidang usaha budidaya perikanan air tawar 1996 sampai sekarang. Serta terakhir tenaga pelatihan di Kakapang, Bogor dari tahun 2009 sampai sekarang. KK itu singkatan tadi disebutkan Pak Kemat adalah singkatan dari nama beliau, Kemat Kartodinomo. Baik, itu sekilas riwayat hidup singkat dari beliau. Tentunya beliau ini tidak tertulis di situ, tapi banyak yang sudah beliau lakukan, termasuk beliau memiliki kapal itu di Tanjung Alang yang saya lihat kemarin dikirim fotonya itu sungguh luar biasa. Pelatihan pembudidayaan ikan air tawar di situ. Nanti insya Allah kita kalau diperkenankan bisa berkunjung ke sana ya, bersama para santri bisa langsung melihat-lihat di kapal. Pak Kemat, kita di saat pelatihan ini kita ada waktu yang lama 1 jam, karena mungkin bisa nanti Pak Kemat akan melihat ada beberapa ikan, nanti bisa ada praktek sedikit tentang ikan-ikan itu, tentang sifatnya, cocokannya di air apa, dan bagaimana nilai ekonomisnya, dan juga bagaimana link untuk pemasarannya yang dibutuhkan para pembudidaya ikan. Baik, kami persilahkan Pak Kemat untuk memulai pembahasan materinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ulangi. Selamat sore. Semangat. Keren ya. Selamat pagi. Terima kasih. Ini anak-anak nih, karena saya sudah punya cucu. Ini saya sehari penuh itu belajar, malam diskusi. Itu pun sebenarnya tidak baik. Kalau belajar
buyar terus kan. Nah, ini contoh semangat itu ya. Oke. Nah ini rekan saya, kemudian lanjutkan. Kasih. Jadi tentang budidaya ikan itu gampang. Ada ini kalau kita perempuan gitu lagi ya itu. Jadi kita selalu kalau mau pelatihan itu harus siap sini. Nanti file ini ada bisa di kalau momennya ini nggak cukup waktunya konsultasi ke saya mau datang ke kapan silakan tempat belajar. Jadi orang-orang tua juga kan belajar sini. Dia melihat dulu tertarik baru bertanya. Jadi kita itu kadang banyak pelit ilmu. Orang Indonesia pelit. Terus cara ngajar itu di ruangan, di gedung, di hotel, prakteknya tidak ada. Kasih slide yang bagus-bagus gitu kan. Habis itu makan, minum, sholat, pulang dapat apa? Tidak dapat apa. Dan itu biayanya mahal. Nah kita kelemahannya seperti itu tidak. Makanya kalau pelatihan di sini sebentar, silakan datang ke tempat saya belajar. Tanya, jangan malu bertanya. Saya berguru dengan orang tidak sekolah. Ada orang yang budidaya otodidak tapi hebat. Gitu. Contoh orang pembelian ikan patin, tidak sekolah, tidak pernah belajar tentang ikan, tapi dia canggih. Tapi kalau kita gabungkan dengan ilmu yang kita dapat dari sekolah, dia tidak tahu, makanya kita tahu seperti itu. Jadi mudah ya. Oke, kita seperti ini tidak ngantuk, tadi ada yang ngantuk ya. Jangan ngantuk. Terus tetap gembira, setelah pelatihan siap untuk ilmu. Jadi kalau orang setelah pelatihan jangan disimpan, oh saya sudah pelatihan, sebarkan ilmu ke orang-orang yang tidak tahu. Gratis. Kamu apa? Ini saya dapat ilmu. Kasihkan aja. Insya Allah berkah. Di kita itu selalu banyak yang pelit. Ya, kalau orang kita tentang ini ilmu ini. Jadi kita itu susah majunya, gitu. Kamu kalau mau belajar bayar sama saya, gitu. Nah itu ciri-ciri kita itu banyak seperti itu. Ya, oke lanjut. Nah hari ini waktunya cuma 1 jam ya. Kita coba diuji budidaya ikan, ada pembenihan dan pemasaran. Terus pembuatan pakan ikan. Jadi sebenarnya di kita itu problem sekarang adalah pakan ikan. Pelet, tahu pelet kan? Untuk pakan ikan itu makin mahal sekarang. Karena semua diproduksi oleh orang PT tertentu dengan bahan bakunya impor semua. Di kita sebenarnya banyak, kenapa tidak dilakukan? Nah ini kendala di kita. Kita orang senang yang import semua. Kita dibeli mahal pun tidak ada yang protes. Akhirnya pembudidaya itu banyak yang gagal. Bisa kita pelihara ikan tapi tidak bisa besar karena pakannya tidak ada. Ada kalau belajar di YouTube ikan lele dikasih daun, dimakan ya? Dimakan. Tapi itu tidak akan besar karena tidak ada proteinnya. Ikan air tawar yang memakan pelet paling banyak dan protein tinggi adalah ikan lele. Itu waktunya 2 bulan. Proteinnya 31%. Ya. Kita belajar bahwa ikan-ikan tertentu proteinnya beda-beda gitu. Jadi ikan gurame dengan makan daun aja sudah bisa besar. Nah itu kita pilih, kita mau usaha yang mana gitu ya. Ikan lele cepat tapi protein tinggi. Beli pakannya itu mahal. Saya sendiri sekarang mengurangi budidaya lele. Tidak ada untungnya. Jadi 1 karung itu sudah 30 kilo itu sudah harganya 380.000. Saya dulu budidaya lele 26 kolam, 1 hari itu habis pakan 8 juta. Itu tahun 2010. 1 hari itu 8 juta untuk pakan lele. Kalau kita jual hari ini pas waktunya itu untung. Kalau hari ini kita panen tidak terjual itu rugi pakan. Nah semakin besar lele harganya tidak ada. Nah itu yang perlu kita ketahui. Jadi budidaya itu perlu orang belajar jangan salah-salah. Nanti coba tanya. Nah,
cara untuk pembinaan ikan gurame. Kita masuk ke ikan gurame ya. Ikan gurame ini yang paling praktis buat saya. Saya sekarang ini banyak permintaan, banyak ya. Kalau gurame itu ada harganya. Jadi seandainya sini banyak akan ada 20.000 atau 100.000, nanti saya kasih link, bisa diambil. Ya. Nah, ini syarat hidup ikan gurame, kondisi air pH. Jadi usaha ikan itu salah satunya kualitas air ya, jangan sembarangan. pH-nya harus ditentukan. Tahu keasaman air. Sudah punya alatnya? Sudah tahu? Itu ada contoh. Ya, kalau beli, kalau ini terlalu mahal, ya. Ini kalau saya hitung ini sudah sekitar 500 ribu. Ini tinggal bukit sebutkan ya. Nanti ada datanya. Sekarang harga 350.000 atau 200.000 sudah dapat. Bahkan ada yang 150. Bahkan sekarang ada yang 50.000. Kita sudah murah. Air celupin aja, pH berapa. Nah, kalau di bawah itu caranya bagaimana? Oh, kalau di bawah 5 itu namanya asam. Ya, caranya. Udah pernah dapat ini ya? Ada dapat ya? Nah, itu asam. Bagaimana cara meningkatkan pH-nya? Disiram, artinya pakai tabur. Tabur itu supaya basah, meningkatkan pH, keasaman, ya, atau dolomit. Jadi nanti disiramkan, itu pH-nya sudah 9,5 nanti gitu. Lalu semua ikan sehat. Jadi kalau pH-nya ikan tidak sehat, kecuali ikan lele. Ikan lele itu hidup di posisi air jorok, pH rendah pun hidup. Kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Ikan lele itu punya pernapasan tambahan, namanya labir, aboresen. Dia itu bisa menangkap oksigen secara langsung. Oke. Jadi nongol di atas, kamu bernapas. Kalau yang lainnya itu harus terlalu di dalam air. Jadi oksigen di dalam air. Di dalam air itu ada oksigen yang terlalu di dalam air. Makanya ikan itu bernapas di dalam air, ya. Tapi kalau dia kondisinya kotor, tidak bisa menghisap oksigen di dalam air dengan airnya yang keruh, warna coklat, gitu. Nah, itu nggak bisa. Kalau lele, oke saja. Perhatikan, lele di dalam mesin berikutnya itu banyak. Terus air terus untuk apa? Itu gitu. Kita terus ini kan lele. Kalau ikan nila, ikan patin taruh di perut, langsung tumbang. Bisa jalan. Jadi kita harus tahu ya. Jadi kandungan oksigennya seperti itu. Suhunya tidak boleh. Kalau anak-anak ini mau pelihara lele di daerah dingin, itu nggak bisa. Bisa hidup tapi tubuhnya nggak bisa gede karena suhunya terlalu tinggi. Kepalanya yang besar, fisiknya tidak besar. Jadi dia di suhunya apa? 25 sampai 24. Daerah-daerah dekat pantai itu makin bagus. Ya. Jadi, ini kalau daerah ini ikan ini, kecuali ikan mas itu daerah ini besar. Kandungan oksigennya per liter itu bisa. Debit airnya, kalau mau debit gampang. Nah, jadi kita dikocokkan per detik berapa, masih 1 liter berapa detik. Nah, itu yang manual aja. Gitu. Jadi perlu seperti ini sangat perlu. Jadi kita tidak bisa lihat belajar di YouTube, ikan terbalangan atau nabi semua. Kita nggak tahu pH-nya berapa ini berapa. Jadi ada peserta pelatihan yang selalu belajar di mana di YouTube, tumbang YouTube biasa. Jadi kalau di YouTube tidak ada tentang pelajaran ikan gagal, di daya gagal itu tidak ada, apapun tidak ada. Ya. Semua itu yang bagus-bagus. Ya. Sangat bagus semuanya. Tidak ada kegagalan itu tidak pernah disiarkan. Oke, lanjut ya. Bahas ini.
Nah, ini induk geramin. Ya. Mana yang jantan, mana yang betina? Coba. Ya. Nah, jadi kalau ya ini ada. Nah, ini yang jantan. Jantan itu ada hurufnya ya. Itu paling gampang. Ya. Ininya ada gelap. Ya. Nah, ini ya terang. Ya. Bentuk badannya juga gitu. Nanti bisa dilihat. Ya, sedikit yang utama. Ya. Nah, kalau kita mau menelurkan, itu perbandingan telur dengan jantan dan betina itu maka berdiri. Jantan betina, satu jantan, 4 betina. Jangan jantannya ada 2 ya. Kenapa? Coba kalau ada laki-lakinya 2, boleh rebutan kan, berantem dulu kan, pasti dia ribut ini. Si ini ribut. Jadi saya sudah praktekkan ya, jadi itu praktek. Saya kasih jantan 3, wah itu taruh dan taruh kanan itu. Jantan 1 saja. Sama ya, kandilan juga begitu. Masih begini. Jelas? Tahu? Tahu. Sudah tahu? Jangan diam aja. Siap, oke, gitu kan? Supaya paham semua. Jadi tidak sulit sebenarnya. Asalkan kita mengetahui bisa. Lanjut. Nah, cara pemilihan hidung. Nah, ini ya, tadi sudah ada tahu. Dahinya, dagunya, ya kan? Bisa di print bagi-bagi. Tahu kan tuh yang mana? Nah, ini kan data ini bagaimana? Kita lihatin data langsung aja, kok bisa? Jadi kita meyakinkan orang sudah pasti gitu ya. Jangan aku gitu. Harus saya kan harus canggih gitu. Semangat kita itu. Oke, ini bisa lanjut. Umur hidup itu penting. Saya udah punya yang umurnya lebih 5 tahun itu produksi telurnya sedikit. Terus kemudian makan. Kalau proteinnya tinggi, itu lemaknya tinggi, telurnya dari sini. Jadi yang bagus itu dalam sini dalam panas. Ikan gurame itu suka yang gatal-gatal. Padatnya jangan. Umur itu 3 tahun. Orang pemijahan itu 3 kali lipat. 3 kali lipat, 1 jantan, 4 betina. Disekat. Kalau orang gede itu sekat. Jangan berapa-apa. Kemudian setelah ini selesai, baru kita siapkan kalau ada siapkan di atas paket untuk usaha. Jadi saran yang pengalaman di sini sarannya tahu. Ada yang sudah lihat? Sudah. Disiapkan apa sarannya? Nah, dari apa? Hijau, ya. Jadi kalau sudah disekat 3 kali 4 ada 1 jantan 4 hijau, dibuatlah rakit. Rakit ya tengah kali taruh sini. Rakitnya taruh sini ya. Rakitnya dari bambu bisa pakai nanti ngaku. Dia kalau air surut turun, taruh air sana. Nah di sini induk dikasih. Tebar di sini. Rakitnya dikasih bambu silang-silang kembali. Jadi ngaku. Bisa juga karung plastik itu disebretin, dipotong, ditarik-tarik, ya itu jadi terurai ya. Nah, taruh di sini. Nanti kalau dia mau sudah molor, dia naikin sana, satu-satu ini, satu-satu.
seperti sarang burung mereka. Rapinya satu-satu dan satu-satu dia ikatkan di sini. Pengalaman saya pada saat panen roti itu, tapi dia kalau mau pindah sarang itu ditarik satu-satu. Cuma satu-satu. Malam itu terjadi. Si jantan itu membuat sarang cerdas. Dia tak sarang buat di sini. Dia aja semuanya. Tapi kita yang manusia harus buat. Nanti kalau sudah nelor, udah jadi sarang dia nelor. Itu ada lubang. Kalau kita angkat, oh masih lubang belum. Hari kita itu sudah tertutup, berarti sudah nelor. Nelor, kita masukkan baskom, angkat sarangnya, masukkan di baskom. Kalau ada telur yang berjajaran, pakai sarang kecil. Nah itu kita pisahin. Telurnya di baskom. Kalau bisa, baskomnya gede yang kita bikin. Ya, dan pisahin. Tapi jangan sampai pecah. Nanti itu kira-kira 7 hari. Hilang kuningnya, hitam 8 hari atau 10 hari. Kuningnya itu adalah makanan dia. Nanti sudah gerak semua, baru kita tolong ada ceritanya ada capung yang bertelur dan makan ini paling suka. Hanya ditutuplah parahnya di atas supaya capung itu tidak bertelur. Itu harus ada petugasnya nanti kalau ini anak-anak kamu kotor ya hari ini harus ada. Setelah dia umur katakan sebesar tubuh ini harus pindah ke kolam. Ini ada waduk. Tapi cari hitam yang kira-kira sebesar tubuh ini tidak keluar. Jadi kita sekedar yang pailing ada yang satu. Kalau di bawah itu pakai itu pertama. Kalau belum sana belum sana. Nah ini tadi saya ceritakan setelah sarang rapi betina akan bertelur ya. Jika permukaan air berminyak, ikan sudah bertelur. Jadi tadi ciri-cirinya kalau ini sudah nelor belum, itu di sekitarnya itu berminyak. Kemudian ikan sempat dari ikan lainnya nunggu mau makan telur yang keluar. Itu ikan. Jadi ikan gurame itu pangkal dengan ikan sepat. Dia begini, aku dengan dia jadi ikan sepat tahu kan ikan sepat? Paling ganas dia, ini 2 orang kali. Jadi di dalamnya ada hama dan minyak. Jadi ikan sepat itu termasuk hama buat ikan gurame. Kecil tapi nyerang gurame juga. Dia susah gitu. Lanjut. Paham ya di sini ya? Jadi buat sarannya seperti tunggu 2-3 hari telur bisa diangkat. Lebih bagus jangan dia baru menelur kita angkat. Masih lama. Kalau 2-3 hari sudah bahkan dia sudah mulai ada ekornya. Misalkan telur dengan sarang dan telur tetap dalam konsumsi. Nah ini sarang bersama telur bisa di kolam penetasan dengan ukuran bisa juga tidak di baskom tapi khusus kolam kita letakkan di situ dan tapi namanya itu sudah karena ada kontrol ada ini taruh sebenarnya cara tradisional seperti itu. Tapi kita sekarang sudah tahu akuarium. Jadi kita dengan cerita telur kita sudah bisa berpikir belum ada konsumsi kita sudah bisa menambah. Nah ini katakan sudah tepat sekolah yang menjadi pengusaha. Saya mulai konsumsi. Permintaannya banyak. Sampai hari ini contoh di saya orang yang bukti untuk telur untuk ini sudah ada. Karena produksinya tidak.
Yang makan manusia ini banyak makan daging gurame. Ini contoh ya, ikan lele di Jabodetabek itu satu hari itu dibutuhkan 180 ton sekarang. 180 ton lele, baru kan lele. Yang baru dipenuhi sekitar 160 ton setiap hari. Pernah nggak menjajaki pecel lele di pinggir jalan? Oh, bahaya sekali lewat 2 kilometer. Berapa warung pecel lele? Saya pernah survei 3 kilo itu sudah 12 warung pecel lele. Itu baru satu jalan. Kalau satu warung 4 atau 3 kilo sudah berapa ratus kilo. Kalau pikirkan, tapi laku habis. Entrepreneur tadi Pak ya, jadi gak susah-susah sebenarnya kita mencetuskan. Lele mau dimasak apa? Mau di crispy, mau digoreng utuh, ya kan? Mau digoreng pakai tepung apa? Mau dipilih, itu bisa. Pas kapan itu macam-macam. Saya jual ikan lele, saya bekukan, oke. Pak, tolong kasih bumbu, oke. Pak, dikemas yang bagus packaging itu. Dikemas aja harganya udah beda. Bisa naik 5.000. Yang tadi dari 30.000 dikemas bagus, vakum. Jadi penampilan itu ya bisa lebih baik. Jadi meningkatkan nilai tambah itu sebenarnya sangat mudah. Jangan kita jual sayur di supermarket dihitung berapa gram. Kalau di pasar seambrek itu kurang, ya. Tapi dengan dikemas orang itu saya ingin beli apa begitu. Jadi ikan begitu kalau mau jual ikan segar, mas yang bagus. Alat-alat murah sekarang, vakum saja sudah ada yang 350.000, ada 500, tapi manfaatnya banyak banget. Merubah nilai tambah itu semakin besar. Dan daya beli orang kita itu kan lebih modern kan, lebih bagus, lebih rapi, nilai tambahnya lebih bagus. Bahkan sekarang dia nggak perlu, saya beli tidak perlu pergi ke sana pakai apa, sudah online datang. Okay. Biar saya nambah 2.000 daripada saya keluar ambil bensin macam-macam kan. Jadi pilihannya seperti itu. Itu yang perlu kita tangkap. Ya. Di mana membuka usaha? Saya pernah ke Halmahera Barat, daerah pelosok. Sampai nggak ada jual makan. Ada orang jual pecel lele di sana. Bayar di pelosok. Saya naik kapal speed 6 jam. Itu kecepatan 200 PK, 6 jam sampai malu-malu. Udah pulangnya nggak kuat, dah naik darat aja. Ketemu pecel lele. Ada di pelosok itu. Banyak yang cari pasar itu di mana-mana. Tidak rumit sebenarnya. Jangan kita dalam hidup ini rumit, ya. Semua kita yakin Allah memberikan rezeki di mana saja. Ingat, ya. Berbuat baik, bersedekah, semua insya Allah semua kita akan berdapat. Ya. Saya pernah menyiapkan pendidikan buat anak-anak. Saya siapkan. Yang disiapkan sampai sekarang utuh, gitu. Tapi kita berusaha terus. Makanya saya tadi prinsipnya, saya hidup tidak mau digaji orang, saya menggaji orang. Pengalaman saya setiap bulan itu menggaji orang 300 juta setiap bulan selama 12 tahun, selama 28 tahun. Tapi itu nggak masalah, hidupnya biasa-biasa aja sih. Yang penting berkah hidup itu, saya bisa bantu orang, saya bisa mengkaryakan orang. Coba punya konsep itu. Kalau punya satu karyawan, satu orang dalam. Makanya bisnis seperti ini, katakan, saya mau produksi ikan gurame. Yang masakan siapa? Teman-teman aja Pak. Terus yang di tempat jualan di Kulangan sana sama temannya juga. Jadi itu tidak tersangkut oleh apa.
oke atau orang lain akan pulang gitu. Jadi semua itu sadar teman semua nggak apa-apa. Jadi profitnya itu lumayan gitu. Jadi contoh saya jual ikan nila 30.000 di pasar itu 36, 37.000. Seandainya teman kita yang jual kan memberikan ke dia sudah 7.000. Nah ini yang perlu dibangun bisnis teman-teman itu. Karena kan pula itu kadang-kadang ada nakal. Saya sudah pengalaman. Ada yang nggak dibayar 15 juta, dia nggak mau. Ada yang 6 juta, ada yang 3 juta. Itu begitu nakal. Akhirnya cash and carry, mau beli bayar cash. Gitu. Pertama, kedua, ketiga lancar, keempat sudah mulai itu. Itu hati-hati. Ini pengalaman saya, pengalaman. Tolong jangan seperti itu. Ya. Nah, ini contoh membuat kolam gurame ya. Ini biasanya saya sekat 4 ini. Nah, ini sarangnya ya. Ini 3 kali 4 ini. Nih seperti ya. Saya taruh, ini kasih tali ke sana, kasih tali ke sini. Ini taruh hijau atau apa namanya karung ya. Nah, nanti dia ditarik satu-satu ke pojok sini. Oh, ini di sini, ke sini gitu. Sampai habis nanti ini. Kalau katakan habis yang terlalu banyak, tambah lagi satu. Ini dari patalon, dibuat ini. Bisa juga dari bambu, tapi nggak dalam. Paham caranya? Ini biasanya sekat panas. Pakai taring ini ya. Taring ini biasa sekarang ini juga bisa dijebol oleh gurame. Hebat, gurame itu bisa dijebol ini. Ini bisa dijebol. Nah, kalau yang bawah ini dia bisa lompat, akan saya tambah lagi. Oke, paham ya? Nah, ini kalau sudah mulai, ini ada bolok saya. Jadi dulu biasanya setelah ditangkap kalau di sini, terus telurnya itu dipindahkan lagi, dibakar lagi, dia lebih bersih. Tapi ini enggak bisa. Jadi paspornya ada di sini. Oke. Nah, ini ditaruh di bak paper kayak seperti ini. Ya. Tapi di kepalanya. Nah, ini dikasih daun kelapa. Pada saat dicemplungkan di sini, nanti dia pegangan. Kalau telurnya ini ya sudah mulai gerak. Nanti kalau sudah di sini katakan ada sudah mulai separuh itu tidak dijaring pertama. Supaya penanganannya kita harus jeli. Ini pakainya sudah tersusun ya, ya. Oke. Terus, oke. Nah, kemudian pakai. Ini kita perlu ini. Ya, kupas ini. Ada di sini. Makanya bisa tidak harus biasanya kalau itu sekarang sudah banyak makan, namanya penil, ya, penil satu dan proteinnya tidak semua. Emosi ini, ini bangunan pada itu kita ada donor, makanya harus. Nah, harga mie naik ya. Ini sudah saya mulai. Ini sudah. Jadi sekarang sudah beli. Jadi ini sudah dia sudah tahu jadi mau besi di mana? Yang ukuran blok atau ini? Jadi tinggal dapur saja tersedia ukuran korek ada 10.000, rame. Harga berapa? Bisa diatur? Jadi kalau ini perjalanan saya masih kayak gini.
begini dia bisa beli fisik yang tidak cinta-cinta. Saya tidak perlu minus. Jadi, pasti kan ada diskusi itu. Maksudnya apa? Yang ada orang operasi prosesnya yang gitu kan? Aku mah. Nah, seperti itu. Berarti misalnya ini adalah kalau silet ya, silet terus kan, silet itu sekarang sudah ada sekitar 2.200. Kalau buat korek kayu sudah tidak. Nah, semangat. Jadi kalau ada 10.000 dari orang itu 10.000 nggak sampai segini buat yang separuh ini juga pasal 2.000. PA tidak ada. Oke, kami. Nah, kurang 3 jari. Ini sekarang ada sudah 6.000. Sudah 6.000. Kayaknya ini. Saya pernah ke situ Bondo. Satu kampung itu pelihara gurame, tapi tidak banyak. Satu kampung berpihak satu kampung itu satu kakak ada 20 jadi pengusaha itu pelihara. Kalau paling serempak semua satu kampung itu sudah bisa. Jadi nggak boleh itu sekali yang beli. Jadi hebatnya ya bisa bilang ya bertani tapi pulang bawa daun sete, bawa daun dan kita tiba 7 bulan 15 kamu ini udah panen usaha datang sambilan aja tidak sulit kan? Sulit kan? Tidak. Kalau sekarang terbuka nanti sebelum itu simpan dulu. Jadi kalau belajar gini, saya biasanya tidak. Saya pernah lakukan. Apa ini kan? Tapi dia kan hanya apa? Proyek ini. Terus nah ini ada analisanya ya. Jadi kalau itu rumahnya kalau kita sewa ya apa di pengobatan berapa kalau 5.000 kali 2.500 dia total ya soalnya kemudian ini ya sudah saya lakukan kemudian sore jam segini saya udah duduk ngopi nggak bisa gitu kan jadi santai tapi menghasilkan. Coba kalau bukan orang saya kerja di lantai 40 kata anak saya baju pagi kayak malam begini gitu tapi mereka bertanya nggak mau ya mereka nggak mau jadi yang penting kita itu kalau saya konsep ini biar saya pakai mobil robek tapi mau beli apa bisa gitu loh nah, mau beli pajero bisa gitu loh gitu harusnya begitu ya jadi jangan orang mau bayar makan aja cuma mau dompetnya gini-gini nggak keluar kan biar orang lain bayar itu kalau bisa berubah jadi maksudnya jadi saya mudah tidak keras mulai tidak keras santai ini kan gitu santai seperti itu saya iri dengan orang Jerman saya ketemu di Pulau Eropa itu di Samudra India Pulau Yas
Mungkin orang saya tanya pulau di mana banyak nggak tahu kan. Di situ ada orang di Jerman sewa pulau. Saya tanya masaknya gitu. Orang sana sudah buat kapal kecil, masak di situ. Tidur di situ. Itu belajar. Nah, semacam ya. Bisa saya kerja 3 bulan bisa kamu cari makan hari ini gimana 10 tahun orang kita cari hari ini makan sebenarnya apa dia bukan karena begitu gaya hidupnya. Jadi kalau saya sebagai pengusaha, banyak orang pengusaha di demo oleh karyawannya, demonya pakai motor besar, kaya. Si perusahaan itu kan sedih. Tuntutannya apa? Pak, saya gaji sekian, saya asuh motor, asuh rumah, asuh mobil. Yang dituntut itu hanya sebagai pengusaha. Saya tutup perusahaan, saya tidak bayar. Ini kejadian. Orang tidak dibayar. Apa akhirnya ditutup pengangguran kan? Orang mau dari usaha. Tidak rasional karena kebutuhan dia tidak rasional. Kayak itu, ya. Kan bisa dapat hari ini 100, makan mana 50 di sini. Misalnya kita ada masalah, hidup itu harus begitu. Jangan dapat 100 makanya 150. Betul. Ya, betul ya. Inilah kita berusaha. Banyak dia berusaha. Jadi kalau saya jelaskan cara memilih pakan itu pun ada rumusnya. Ikan itu diberikan pakan kepada itu sebenarnya 3% dari bobot tubuh. 3%. Jadi kalau kita pelihara lele, setiap 10 hari itu disampling. Kalau kita masukkan bibit itu 100 kilo, pakannya 3% dari 100 kilo. Berarti berapa? 3% dari 100 berapa? 3 kilo. Pagi 1,5, sore 1,5. Dengan es makan berapa? Selama 10 hari sama, hari pertama 10 sama. Hari ke-11 disampingkan. 1 kilo isinya. Kalau katakan 100 kilo isinya 10.000, kita samping 1 kilo isinya 100. Berarti 10.000 bagi 100 berapa? 10.000, 1 kilo isinya 100. Ya, kita jumlahkan 10.000, ya kan? 10.000 bagi 100 berapa? 100 kan? 100 kilo kali 3%. Makin lama naik nggak beratnya? Naik kan? Di samping lagi 1 kilo berat 100, mungkin sudah 50. 10.000 bagi 50 berapa? 200. 200 kali 3%. Nanti 10 hari lagi bisa gimana? Kalau 1 kilo isinya 25, 10.000 berarti 25. Naiklah makanya begitu. Ini yang tidak dilakukan oleh pemuda. Jadi kasih makan ini suka-suka. Kok nenek saya tidak saya kasih surat dari seribu itu tidak senang. Pertanyaan selalu seperti itu. Pasti puas ada boleh sendiri. Kenapa terjadi? Karena kasih makannya tidak ada. Terus kalau kita kasih makan, ada nggak pembagian makan? Lemes. Lemes, ikan lele yang besar itu di bawah, makan yang lemes. Jadi apa? Ikan lele besar itu tidak pernah nongol di atas. Tidak pernah nongol di atas. Di bawah nunggu yang leto ini katanya. Pas dikuras 100 ekor tinggal 5 ekor. 5 ekor termasuk yang besar. Semua orang yang pernah pelatihan di sana, Pak,
saya tebal begini. Nah, persoalannya yang itu aja. Akhirnya dia usaha lele tutup karena nggak ada ilmunya. Ya, jangan berlele, jangan malu orang, jangan berlele lah rugi, gitu ya. Jangan berlele kan ikannya pada mati semua, bukan mati karena dipakan lele yang besar pasti itu. Nah, setiap bulan lele 2 bulan, 1 bulan disortir, yang gede bisa jual, yang kecil bisa, harus. Kalau nggak disortir ya sudah, kita rugi. Jadi harus tahu ilmunya. Begitu juga ikan lain. Kalau ikan nila itu 4 bulan, jadi ngasih sampainya sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Disampaikan, makanya nanti berapa, makin lama makin banyak. Nah, nanti dihitung ada food consumption rate, artinya kebutuhan makan per kilo ikan. Namanya FCR. Kalau FCR-nya kecil dari 1 itu bagus. Artinya untuk menghasilkan 1 kilo ikan berapa kilo pakan gitu. Ya. Ada kalau lele biasanya 1 kilo lele kebutuhan pakannya 1,2 kilo pelet. Kalau pernah belajar Pak Ustadz di Pak Legisan itu bioprop katanya 0,8 kilo pakan menghasilkan 1 kilo lele. Tapi itu sekarang ada suhu. Ya. Jadi tinggal kita kalikan, kalau 1 kilo ikan pakannya 1,5 kilo katakan, kalau lele ya sekarang pelet 15.000. Kalau 1,5 berapa? 1,5 15 tambah 22,5. Terus harga lele berapa sekarang? 22 aja nggak nyampe kan kalau di lapangan. Kita sudah rugi, belum beli bibitnya, belum obatannya, belum tenaga kerja. Jadi kita cari usaha yang menguntungkan. Ya. Kalau gurame insya Allah menguntungkan, ya. Tapi waktunya agak lama. Kita tinggal pilih yang mana. Kalau gurame biasanya 3 jari, baru kita membesarkan itu ya. Sekitar 7 bulan itu sudah 6 on 7 on. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ini apa ya? Sedikit. Ikan nila juga gampang, ya, tanahnya banyak. 1 ekor itu bisa sekitar 1000-an bisa. Nah, ya. Nah, ikan nila pH-nya juga sama, airnya jernih pada kedalaman. Kalau pembenihan ikan nila itu di air tanah yang paling bagus, di kolam tanah. Dalamnya cuma 40 cm saja. Dia agak panas-panas, dia nanti membuat agak lubang. Nah, di situ bertelur, ya. Jadi kedalaman itu suhu bisa sampai 32. Kandungan oksigen gitu, debit airnya hampir sama, 3-5 liter per detik. Jadi tidak terlalu deras ya. Nah, tahu ini ikan jantan, jadi bisa dilihat nanti ciri-cirinya seperti ini. Jadi pengelaman. Nanti kalau sudah biasa, oh ini jantan, ini betina gampang. Ya. Ini jantan, ini betina. Nanti di sini ada ini, saya ya. Terus yang, nah betina dia lebih cerah, ya, bentuk badannya gitu ya. Biasanya kalau jantan di sini itu lebih merah, ya, lebih terang ya. Jadi cari induk itu jangan besar-besar. Nah, ini ada contoh terlalu besar seperti paling 3 jari, 4 jari lebih sedikit. Lebih bagus. Telurnya lebih banyak. Ya. Oke, terus. Nah, ini tipe yang baik itu galur murni. Jadi banyak sekarang model-modelnya, ada ikan arwana, nirwana, ada bes, ada
apa macam-macam sekarang. Sekarang yang lagi seru adalah ikan dari Subang. Itu apa, ikan nila bagus-bagus. Nah, nanti kalau lihat kepalanya kecil, kalau besar ini itu biasanya banyak tulangnya, banyak itu. Yang kecil, badan tebal warna mengkilat, gerakannya lincah. Terus ini. Umur hidup betina 5-6 bulan. Ya, yang bagus itu 5 sampai 6 bulan. Ya, 5-6 bulan bisa. Beratnya sampai seperempat kilo. Jantan juga ya, tapi beratnya lebih besar ya. Kalau kemudiannya 3 kali lipat, itu bagus. Satu jantan sampai begini. Nah. Oh ini salah. Ini bulan ini. Jantan. Sampai 500 sampai 1000. Jadi kehidupannya super rare ya. Ini sampai 500 ekor. Ini ekor kecil 3 kali 4 kali 3 sampai 4 kali sehari. Semakin seru. Nih, terus nah, ya, itu yang baik. Seger. Nah, biasanya mulutnya agak kecil, ya. Yang baik. Jangan pilih yang kepalanya besar. Itu turunnya besar nanti. Kepalanya yang besar. Kalau badannya kan besar, kepala yang besar juga. Cari yang jadi memilih itu harus ada banyak. Jadi di pembesar itu banyak yang bagus, tapi tidak pilih. Oke. Nah, ini apa ya? Yang harus mantap. Jadi ini rutin. Kami ada ini. Oke. Nah, nanti dilihat di sini ya kalau mau dikopi ya. Nah, ini telurnya. Biasanya telur itu masih di mulut. Jadi kalau orang yang budidaya ini ciri-ciri udah tua, dibuka aja mulutnya, keluarin. Biasanya udah netas kayak keluarin, nanti diisep lagi. Kalau ada musuh, simpan di mulut. Nah, ini seperti ikan arowana juga begitu. Dan kita ini. Oke, terus lanjut. Nah, realitas seperti ini udah nggak di mulut lagi. Disimpan di mulutnya aja, hebat. Bukan aja melindungi. Ini banyak kadang-kadang anak di buku di ini ya. Kalau dia kucing, ikan, dirawat. Ini ada temannya ini seram lagi. Terus lanjut. Nah, ini kalau sudah ini sudah masuk ukuran sekitar 2 jari. Ya. Ini rasain kopi dia, ada ngikutin saya. Jadi saya dimarahin karena saya itu. Jangan Pak, ini caranya begini. Ini ukuran ya 2-3 jari lepas. Nanti 4 bulan kepanen dengan sekilo Pak. Itu isi Pak. Oke. Jadi ini nanti jantan yang dikeluarin diaduk. Tapi diaduk rata, pembuahannya eksternal namanya. Ini kalau tadi. Terus spermanya keluarin juga campur. Itu kalau untuk papatin. Nanti diaduk rata. Masukkan dalam kali ini. 6 jam itu menetas. Bayangin Pak, kalau kita tidak punya teknologi, kalau mau di orang mau mendapat sekarang terus mau